Menggunakan metode ceramah saat mengajar. 1. Kenapa menggunakan metode ceramah? 2. Hambatan menggunakan metode ceramah. 3. Masih efektif menggunakan metode ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pembelajar, bertemu lagi dengan saya Dinil Abrar Sultani, dosen pendidikan agama Islam. Nah, teman-teman semuanya, di video ini kita akan bahas serangkaian pembelajaran materi yang tepat untuk Anda di video ini. Mari saksikan. Sebelum itu, mari kalau jika masih merah di bawah, klik subscribe ya, klik subscribe, bunyikan loncengnya. Jika bermanfaat nanti, silakan di-share. Terima kasih. Mari kita mulai videonya. Kenapa menggunakan metode ceramah? Karena metode ceramah yang mudah untuk dipakai guru di kelas. Metode yang sering berorientasi pada guru. Umumnya, siswa menjadi pendengar saja selama mengikuti pelajaran. Metode ceramah adalah metode yang sering dipakai dan mudah untuk diterapkan oleh guru ataupun dosen di kelas. Karena memang dengan dosen mengumpulkan materi, guru menuliskan materi, lalu disampaikan di kelas dengan mudah ya. Kalau menurut saya memang cenderung lebih mudah memakai metode ceramah ini dibanding dengan metode yang lain. Namun juga metode ceramah ini berkaitan dengan fokus ya, konsen dari penggunaan metode di kelas. Karena memang konsennya, fokusnya itu, orientasinya adalah kepada guru, kepada dosen. Jadi lebih kepada dosen konsennya. Jadi itu orientasinya ya. Sehingga yang gambaran selanjutnya siswa atau peserta didik hanya sebagai pendengar ya, melihat apa ini yang disampaikan oleh dosennya, apa yang diutarakan oleh gurunya. Ketika ada hal-hal penting atau pelajaran yang disampaikan, ya peserta didik mencatat, menuliskan poin-poinnya. Sehingga metode ceramah ini dikenal ya oleh banyak pihak ya, baik praktisi pendidikan ataupun ya penyelenggara pendidikan ya, baik dari guru maupun peserta didik, semuanya sama-sama di kelas menjalankan rutinitas yang sering dipakai di semua institusi pendidikan seperti itu. 2. Hambatan menggunakan metode ceramah. Seringkali siswa merasa bosan mengikuti pelajaran. Umumnya, guru menyampaikan materi secara monoton. Jika terus dipakai secara terus-menerus, akan menutup pintu kritik komentar dari siswa. Ketika berbicara tentang hambatan, metode ceramah ini juga memiliki hambatan, juga memiliki kekurangan ya. Yang pertama, kekurangannya adalah peserta didik akan merasa bosan. Sering sekali ya, hampir mungkin bisa dikatakan peserta didik ini bosan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh dosennya. Sehingga metode ceramah ini perlu juga mendapatkan ya berbagai tambahan variasi seperti itu. Karena supaya menghindari kebosanan dari peserta didik itu. Selanjutnya dari hambatan penggunaan metode ceramah ini adalah metode yang terkesan monoton. Kenapa dikatakan monoton? Karena memang disampaikan secara cerita, secara kisah oleh guru dan dosennya seperti itu, sehingga peserta didik juga menganggap wah, ini kok seperti ini terus ya. Sebenarnya guru juga merasa hal sama, dosen juga merasa hal sama, namun karena metode ceramah yang dipakai ya mau nggak mau itu dikatakan monoton seperti itu. Dan yang paling perlu menjadi perhatian adalah metode ceramah ini berkaitan dengan menutup pintu kritik dan komentar dari peserta didik. Kenapa dikatakan seperti itu? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode pengajaran ini ya, metode ceramah ini berpusat ya kepada guru, kepada dosen, sehingga peserta didik lebih cenderung diam, lebih cenderung pasif seperti itu. Nah, jadi guru, dosen yang lebih aktif di sini, sehingga ketika diungkapkan usulan, komentar ini lebih sedikit, sehingga peribahasa yang tepat adalah menutup pintu kritik ya, menutup pintu komentar. Padahal sebenarnya untuk meningkatkan
keaktifan peserta didik ya, siswa ataupun mahasiswa, maka harus ada ruang untuk berkomentar, ruang untuk berkritik seperti itu, sehingga pembelajaran dapat bersama-sama dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. 3. Masih efektif menggunakan metode ceramah. Masih, walaupun metode ceramah dianggap metode tradisional, namun metode ini yang sering dipakai oleh guru. Konten materi masih relevan disampaikan dengan metode ceramah. Guru dan siswa masih perlu melakukan variasi belajar mengajar. Hal yang perlu dibahas selanjutnya adalah apakah ya masih efektifkah metode ceramah ini digunakan ya. Maka jawabannya adalah masih, karena memang metode ceramah ini walaupun dikatakan tradisional ya, artinya yang sering dipakai oleh pendidik ya, guru, dosen, tapi memang masih relevan ya, masih cocok, masih relevan dengan perkembangan zaman ya. Karena memang materi-materi ada yang memang tepat digunakan, pas digunakan memakai metode ceramah. Jadi tidak bisa kita mengeneral, tidak bisa kita mengatakan bahwa metode ceramah tidak layak lagi untuk digunakan, tidak tepat lagi tidak digunakan, tidak tepat seperti itu. Karena memang ada muatan materi-materi pembelajaran yang perlu juga dikaitkan dengan metode ceramah ini, sehingga di institusi pendidikan, di lembaga pendidikan, guru-guru pendidik ya, dosen masih memakai metode ceramah ini seperti itu. Namun yang perlu dijadikan catatan adalah hendaknya menggunakan variasi ya, belajar mengajar. Artinya apa? Harus ada seling ya, harus ada berganti, harus ada penggunaan variasi metode yang lain, sehingga tidak setiap hari atau setiap di kelas dosen atau guru menyampaikan dengan metode yang sama. Hari ini metode mengajar, besok metode mengajar, besok lagi metode mengajar, sehingga terus menerus hal ini ya tentu kurang elok juga, kurang baik juga. Kenapa? Karena seperti hambatan yang kita bahas sebelumnya seperti itu, sehingga perlu ada kemampuan dari pendidik ya, dari dosen dan dosen dan guru untuk menyiapkan, memiliki kemampuan mengajar, memiliki kemampuan untuk menyampaikan materi dengan baik, sehingga ya materi apapun yang dipegang, yang diasuh, yang diampu oleh pendidik bisa sampai kepada peserta didik semuanya.